Dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang untuk kita semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau undang hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Arahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Mari kita buka segenap hati kita untuk Roh Allah bekerja pagi hari di antara kita, saudara. Biarkan Dia dengan lembut berkarya dalam setiap hati kita pagi hari ini. Rasakan sesuatu dan kita akan pula membawa kekuatan yang sangat luar biasa daripada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kebesaran Tuhan
Sungguh hanya Engkau Allah yang sejati, yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersorak lebih lagi di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari penuhi kami dengan sukacita surgawi, penuhi kami dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Kami dimerdekakan. Tidak satu pun di antara kami yang melewatkan hari ini dengan sia-sia. Tapi kami boleh bersukacita. Kami boleh senantiasa membangun roh kami lebih lagi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap memuji Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita. Saya mau cek yang di atas. Sukacitanya mana? Tepuk tangannya yang meriah. Haleluya. Ada 800 orang. Yang di bawah sukacitanya mana? Haleluya. Siap memuji Tuhan? Cek badan, goyangkan kiri kanan. Tidak ada di antara kita yang berdiam diri pagi hari ini. Amin. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Oleh darah anak domba. Saudara, iblis dikalahkan, katakan dengan iman, dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekali lagi, oleh darah anak domba.
lambaikan tangan. Haleluya. Yang sudah menang oleh darah anak domba katakan haleluya. Haleluya. Kalau sudah menang, kita mau nari buat Tuhan, ya. Kita mau muji lebih lagi. Haleluya. Selalu
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian dari KOR Bethlehem mengingatkan kita untuk karya Tuhan yang ajaib bagi hidup saya dan saudara. Amin. Salib kecil, dia meninggalkan tahtanya yang mulia dan dia menderita di atas kayu salib, hina menderita untuk saya dan saudara. Biar kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dan pengorbanannya. Saya undang untuk kita semuanya boleh berdiri bersama kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan menerima bagian perjamuan suci pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
Tuhan sejenak merenungkan saudara, betapa Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Karena kuasa darahnya kita dibangkitkan, kita dipulihkan, kita punya hidup yang baru. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Karyamu besar bagiku Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa atas setiap kasih setiamu yang melimpah bagi kami Tuhan. Yang sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kami, mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menembus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih atas setiap karya penebusan yang sudah Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat ketebusan yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini boleh berdupa harum menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi saat yang terindah bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami seperti Maria yang mau duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, tersimpan dalam hati kami yang baik, sehingga bertumbuh berlipat kali ganda ya Bapa, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami ya Bapa, tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami mau dan rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami, sehingga kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap tutur kata, ucapan yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tenangkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah 2 minggu yang lalu saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak 2 rekan saya yang sama-sama ikut sekolah calon gembala. Yang satu boleh memperkenalkan diri dulu. Yang satu Bu Heni ini nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bu Pendeta Heni Priskilawati, beliau dari GPPS Kasih Kristus Tulang Bawang Lampung, ya jauh-jauh dari Lampung. Nanti kita akan diberkati oleh firman Tuhan oleh beliau. Dan yang satunya lagi ada Saudari Yandri Susana dari GPPS Immanuel Windesi, Papua, jauh dari Papua. Dan pada kesempatan pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Semalam Saudari Yandri sudah menyampaikan renungan buat anak-anak youth, dan pada pagi hari ini
kita akan dilayani bersama oleh Ibu Pendeta Heni Priskilawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sudah. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, suara saya cukup didengar. Ya, salam yang di atas. Ya, semangat kita untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala bahwa saya berasal dari Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Rawajitu Selatan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu diberikan Tuhan untuk datang ke Lampung, ke tempat famili atau mungkin bekerja, boleh untuk meluangkan waktu mampir di tempat saya ya. Saya sudah berkeluarga, saya punya anak 2, yang pertama sudah berusia 5 tahun dan yang kedua berusia 2 tahun ya. Dan oleh kemurahan Tuhan, sebuah pergumulan yang berat bagi saya seorang hamba Tuhan dan seorang ibu rumah tangga ya. Karena saya harus meninggalkan anak yang masih sangat kecil ya. 2 tahun itu bahasa Jawanya itu isi ngempeng gitu ya. Masih harus mama dan mama ya. Tetapi karena saya sebagai seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin jemaat ya, saya punya sebuah prinsip kalau kita mau dipimpin ya, kalau kita mau memimpin kita harus mau dipimpin itu ya. Dan saya sudah dipercayakan untuk mengembalakan sendiri ya, masih dalam masa perintisan, jumlah jemaatnya ada 14 orang ya. Dan saya di situ sudah ini jalan tahun yang kelima saya ada di sana ya. Saya juga latar belakang adalah anak hamba Tuhan, jadi bapak saya penginjil, kemudian ibu saya menggembalakan. Jadi artinya bukan double tugas, tetapi memang talenta bapak saya itu hanya bisa menginjil, tetapi untuk menggembalakan jemaat ngomong, kalau jemaat ngambek, jemaat kira-kira nesu gitu, itu yang merawat ibu saya. Dan sampai hari ini puji Tuhan, ibu saya masih tetap dalam pelayanan walaupun usia sudah 70 tahun ya. Kemurahan Tuhan. Dan kakak saya yang nomor 1 juga hamba Tuhan, sama semua di GPPS ya. Karena kami lahir dari GPPS dan sampai menutup mata pun kami komitmen akan tetap di GPPS ya. Karena apa? Mau organisasi apapun ya, itu semua baik ya, tetapi kita tentu punya pilihan untuk bernaung di mana dan bertumbuh iman kita di mana itu ya. Dan kemurahan Tuhan, tepatnya tanggal 11 Juni 2020, Majelis Daerah mengutus saya untuk saya mengembalakan gereja sendiri ya. Dan kemurahan Tuhan, tanggal 23 Juli 2024 kemarin saya melangkahkan kaki untuk lebih lagi diperlengkapi oleh sinode dalam pelayanan pengembalaan. Saya mengikuti SCG ya. Dan rupanya walaupun sebagai pemimpin ya, saya sudah melengkapi diri sekolah di STAS selama 4 tahun di asrama, 10 tahun mendampingi ibu saya pelayanan. Rupanya buat Tuhan belum cukup. Saya harus masih dididik lagi, diperlengkapi lagi, dan itu difasilitasi oleh yang disebut SCG ya. Dan puji Tuhan atas doa semua hamba-hamba Tuhan, Majelis Daerah seluruh Indonesia, jemaat dan juga keluarga saya, tinggal 1 minggu lagi ya. Pergumulan meninggalkan keluarga hampir terbayar ya. Karena tanggal 13 besok kami sudah usai untuk menyelesaikan SCG, dan mohon doanya supaya nanti dalam pelaksanaan penutupan ibadah SCG yang akan dilaksanakan pukul 8 di GPPS El Betel dapat berjalan dengan baik, dan kami 11 murid dapat kembali ke ladang Tuhan dengan membawa ilmu yang begitu banyak, yang bagaimana saya sampai bingung yang mana yang harus diterapkan terlebih dahulu ya, karena rupanya begitu banyak hal yang perlu untuk dibenahi dalam sebuah pelayanan
yang tentunya sesuai dengan zaman, sesuai dengan kemajuan yang harus kita juga ikuti. Dan itu bukan mudah bagi kami hamba Tuhan, apalagi dalam sebuah pelayanan, paradigma, pemikiran, jemaat, semuanya itu sesuai dengan panggilan, benar enggak? Sesuai dengan latar belakang. Dan tatkala ketika kami mendapat pelajaran yang harus dirubah, muncul sebuah pertanyaan, Tuhan, dari mana nanti kami akan memulai? Tetapi saya percaya bahwa selama kurang lebih 2,5 bulan kami diproses di SCG, ya semuanya sudah pemimpin, semuanya sudah menggembalakan, dan di situ harus jadi satu, tidur bareng, makan bareng, pokoknya semua bareng. Nah disitulah nampak bahwa memang seorang pemimpin kalau mau memimpin harus mau dipimpin dulu, ya. Dan satu kemurahan Tuhan, hari ini saya diizinkan oleh Bapak Gembala untuk ada bersama, untuk kita sharing firman Tuhan. Saya juga masih belajar, kita semua belajar sampai kepada kita menutup mata. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka kitab kita dalam kitab Yosua. Ya, kita akan melihat dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-24, saya akan mengajak untuk Bapak Ibu Saudara jemaat semuanya untuk membaca di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sekali lagi dengan kasih Kristus mohon kesediaan untuk sekali lagi bangkit berdiri untuk kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang supaya pendengaran kita iman, dikatakan bahwa iman muncul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat kerjasamanya yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, tentukan pilihanmu, ya. Semua di sini tentunya sudah punya pemahaman tentang bagaimana kita beribadah, ya. Sebuah sikap beribadah itu bagaimana, ya. Kemudian kelayakan dalam hidup kita ketika kita beribadah kepada Tuhan itu seperti apa, ya. Ya, secara real nyata kalau beribadah kita ya harus berpakaian yang rapi, ya, berpenampilan yang menarik dan seterusnya. Tetapi apakah itu semua yang diharapkan Tuhan? Apakah itu semua yang diinginkan Tuhan? Ketika kita berbicara tentang beribadah, ya. Jadi saya hanya mengambil satu kata, satu poin dalam ayat firman Tuhan ini tentang beribadahlah, gitu ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan apa, saudara? Tulus, ikhlas, dan setia. Jadi ada satu hal yang perlu untuk kita pahami, ya, dalam hidup kita orang percaya. Beribadah disertai dengan tulus, ikhlas, dan setia, ini merupakan satu paket, ya, satu paket hal yang memang perlu untuk kita pikirkan setiap hari. Kenapa? Karena berbicara beribadah itu tidak hanya ketika seperti sekarang kita duduk selama 2 jam gitu, ya. Kita mengikuti semua liturgi ibadah dengan tertib, dengan kusuk, ya. Memang itu bagian dari hal beribadah. Tetapi beribadah di sini, ya, itu menyangkut sebuah pribadi dari diri kita tentang Allah, gitu ya.
Beribadah di sini ya secara harfiah itu memiliki arti melayani atau mengabdi ya. Kemudian secara konteks dari ayat yang kita baca ini dari tentang Yosua ya menyampaikan isi hatinya kepada orang Israel, singgahnya di ayat 15 dikatakan tetapi aku dan seisi rumahku akan apa? Tetap beribadah kepada Allah. Sebuah keputusan yang diambil bagi Yosua dan keluarganya ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk orang percaya lakukan. Kenapa? Karena kalau berbicara surga, berbicara hidup yang kekal, siapapun tidak ada hak dari kita untuk menyuruh, menuntut, mengajak ataupun untuk melakukan sesuatu yang nantinya memberatkan orang lain untuk mengerjakan tindakan tersebut. Bapak saya meninggal ketika saya masih usia 7 tahun, ya. Tetapi saya masih ingat satu nasihat dari bapak saya, dia berkata, masalah surga, hidup kekal, urusan masing-masing. Biar bapak hamba Tuhan, ibu hamba Tuhan, kalian semua anak-anak harus tentukan pilihan untuk mau hidup bersama dengan Tuhan. Itu bapak saya ngomong begitu, tetapi tidak begitu toh bapak ibu. Ekstrim bapak saya dulu karena beliau mantan tentara ya. Kemudian dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Jadi didikannya itu ngeri ya bagi seorang anak muda atau seorang anak mungkin di masa sekarang paling wes kabur ya. Jadi pagi itu wajib doa pagi, baca firman. Malam itu sebelum kita doa malam, sebelum kita belajar belum dikasih makan, tidak boleh makan. Kemudian makan harus bareng-bareng gitu ya. Tetapi rupanya hal itu secara pribadi bagi saya, semakin kita kesini semakin besar dan hari ini saya mengambil keputusan untuk menjadi abdi Allah. Itu ternyata apa yang bapak saya sampaikan, walaupun beliau sudah meninggalkan saya ya 31 tahun yang lalu, tetapi kalimatnya bahwa urusan surga kekekalan itu tanggung jawab masing-masing itu terus terngiang-ngiang. Dan akhirnya ketika saya mulai lemah, ketika saya mulai putus asa, ketika saya mulai tidak lagi ada kekuatan untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Di situ ada bangkit kembali, sebuah kekuatan. Dan satu saudara, saat kita terpuruk, kita mungkin sudah tidak berdaya, memang hanya satu jalan yang perlu kita tempuh apa? Berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan di sana kita ambil waktu khusus sama Tuhan, ngobrol. Wes sak enek isine hatine dhewe kabeh ora tak isin-isin karo Tuhan ya. Sampaikan Tuhan perihal persoalan. Mungkin ada dosa yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu, yang hanya kita tahu. Kita ucapkan dan rupanya di situ tangan Tuhan luar biasa menolong kita. Itu saya lalui dalam perjalanan hidup saya di pelayanan saudara. Kalau waktu saya 10 tahun dampingi ibu saya itu masih enak ya. Istilahnya makan minum ada orang tua wes aman toh. Dan suami juga gajinya utuh gitu ya. Karena ya orang tua makan pasti anak ikut makan. Tetapi ketika saya harus memutuskan hidup sendiri ya di tengah-tengah jemaat yang baru, lokasi yang baru ya, kemudian situasi yang baru, toh jemaatnya cuma 14. Bisa saudara bayangkan satu minggu saya hanya terima persembahan 80.000. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, siapa sing gelem di antara saudara di sini yang mau mengerjakan itu? Tetapi di sana saya lihat ada jiwa-jiwa yang perlu apa? Dibimbing. Ada jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, mereka pengen tetap ada pembinaan rohani. Karena selama beberapa tahun mereka hanya dilayani oleh MD kalau masuk 1 bulan sekali, juga oleh hamba-hamba Tuhan yang adister, jemaat tidak puas gitu ya. Di sana saya memberikan diri Bapak Ibu ya. Saya memberi diri. Saya harus bersama mereka, saya harus ikut dengan apa yang ada di situ dan itu berat.
Yang setiap bulan saya terima ini mah untuk uang belanja. Setelah saya memutuskan untuk di situ, suami saya berhenti bekerja. Kenapa? Karena suami saya bekerjanya di Medan, saudara. Mengerjakan usaha kapal ikan di kota Sibolga. Dan ketika saya harus melayani Tuhan full time, mau enggak mau dia harus dampingi saya. Dan itu luar biasa proses Allah, saudara, ya. Tetapi di sana saya melihat, ya, sikap yang ditunjukkan oleh Yosua, beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dan setia, merupakan satu ajakan, satu anjuran, satu motivasi kepada orang Israel untuk bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Tidak hanya sekedar aku lahir Kristen, nanti aku mati pasti masuk surga. Siapa ngomong? Siapa itu kebenaran yang menyampaikan itu tanpa kita mengerjakan sesuatu apapun yang berkenan kepada Tuhan? Tidak bisa. Hari ke hari hidup yang kita jalani sebuah proses. Ada atau di antara kita termasuk saya, satu hari kita nggak berbuat dosa? Nggak ada toh? Dan itu butuh pengampunan Tuhan juga setiap hari. Nah, pengampunan Tuhan itu diberikan kepada kita tatkala kita minta ampun. Kalau orang tua saja, misalkan anak buah salah, pasti orang tua nunggukan kalimat, "Ma, Pa, saya hari ini sudah salah, tolong maafkan saya." Benar nggak kita sebagai orang tua? Enggak serta-merta kita, ya wes le, ya wes ndok, tak ampuni salahmu. Tapi kita nggak tahu anak ini benar-benar dia minta ampun, minta maaf atau tidak. Demikian juga Allah kita. Butuh sebuah pengakuan dari lidah kita untuk kita setiap hari memohon ampunan dari Tuhan. Kalau hal itu tidak kita miliki sikap hati yang tulus, ikhlas, dan setia, nonsen, kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena ya tadi, kita ini dari kandungan saja sudah bawa bibit dosa. Dosa dari nenek moyang kita yang disebut Adam dan Hawa, itu melekat dalam hidup manusia. Dan itu prosesnya sampai kembali kita menutup mata, baru dosa itu akan berhenti. Kenapa? Karena kita masih memakai tubuh jasmani kita. Setuju? Ini daging nek dicubit loro. Isi enek ati nek kena omongan enggak penak tersinggung. Masih ada otak yang normal. Ketika kita diperlakukan tidak baik, misalkan lagi enak-enak jalan, enak-enak duduk, ada orang di situ tiba-tiba meludah. Ini otak jalan ya, oh wong kurang ajar. Nah itu pasti realita, sesuatu itu terjadi untuk kita setiap hari. Tetapi bagaimana kita menyikapi semuanya ini ya, tentunya adalah untuk kita memiliki sebuah sikap, beribadahlah kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi kalau begitu kesimpulannya pripun Bapak Ibu? Ibadah tulus, ikhlas, setia berarti setiap hari selama 24 jam waktu yang Tuhan berikan. Saya sering memotivasi jemaat yang saya layani, Bapak Ibu jangan pernah berpikir hidup masih panjang. Seperti pujangga katakan, aku masih hidup 1000 tahun lagi. Ya. Karena apa? Kalau sering otak kita punya mindset, punya pemikiran, punya konsep yang begitu, terlalu nyantai nanti kita hidup iring Tuhan. Jadi merasa isek panjang kok perjalanan hidup saya, siapa bilang? Gitu ya. Kami punya apa ya? Punya sebuah kesaksian. Kemarin tanggal 1 apa 2 Dik, Mami Marlina dipanggil Tuhan. Tanggal 1 Mami asrama kami dipanggil Tuhan. Beliau dipanggil Tuhan itu waktu dibawa ke Panti Werda. Sebelumnya itu beliau di asrama baik-baik saja. Waktu 3 minggu saudara, tiba-tiba kami dengar beliau sudah tidak ada. Isek mending 3 minggu saudara. Artinya ya, tapi bagi kami yang setiap hari sibuk belajar, duduk setiap hari di bangku kuliah, belum ketemu Mami kok Mami sudah nggak ada, itu saya saudara. 14 tahun saya lulus dari
belum sempat nemuin mami, walaupun sama-sama di Surabaya. Nah artinya ini berbicara apa Bapak Ibu? Kesempatan. Kesempatan untuk kita manusia seringkali membuat sebuah statement gitu ya. Oh enek waktu engko lah nek bar STG aku tak ngindaki mami, aku tak nemui mami. Itu saya saudara. Tetapi Tuhan bilang apa? Lo belum STG mami sudah bawa pulang. Itu Tuhan, benar enggak? Jadi tatkala kesempatan inilah sebagai manusia kita perlu untuk apa? Memikirkan setiap hari. Makanya saya masih muda, saudara, Bapak Ibu semua, weslah saya serahkan diri untuk Tuhan. Tapi saya enggak ngajak Bapak Ibu jadi hamba Tuhan loh, enggak loh ya. Artinya masing-masing Tuhan percayakan apa kepada kita hari ini. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya saya harus memberi diri sebagai hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, sudahkah saya profesi saya sebagai ibu rumah tangga, benar-benar hidup saya sebagai ibu rumah tangga yang dikenan Tuhan. Sebagai seorang kepala keluarga, benarkah saya sudah memberi diri? Teladan hidup saya membawa jemaah, membawa keluarga saya seperti yang Yosua katakan apa? Tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tantangan hari ini berat saudara. Tantangan hari ini tidak main-main ya. Iblis bekerja dengan dahsyatnya, dengan luar biasanya untuk membawa manusia semakin banyak dibawa ke tempat kediamannya nanti. Salah satu contoh real yang ada, selama 1 minggu kita mendengar 2 pemuda memutuskan hidupnya apa untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu pekerjaan kuasa kegelapan loh Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Saat ada celah, saat ada peluang, ya itu akan diambil. Ya. Nah, jadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ya dalam konteks ayat ini, ya bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus adalah sebuah pengabdian, sebuah pengorbanan yang harus memang kita berikan kepada sang pemilik hidup kita, yaitu siapa? Tuhan. Kenapa sih Yosua sampai membuat sebuah kalimat, aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah? Lah karena bangsa Israel itu mudah menyerah. Contohnya lah, nggak usah jauh-jauh, kita semua di sini pasti sudah tahu. Saat Musa naik ke Gunung Moria, ya, benar Gunung Moria ya, untuk mengambil 10 hukum Taurat ya. Itu Musa ada di sana mengambil 10 hukum Taurat, yaitu 2 loh batu ya. Kan ketika Musa turun, bangsa Israel sudah menyembah apa? Patung lembu emas tuangan. Dia paksa Harun untuk membuat patung itu. Dia katakan hambamu Musa sudah tidak ada di sini. Jadi mudah sekali bagi bangsa Israel berpaling daripada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan ini merupakan menjadi sebuah konsep bagi Yosua untuk bagaimana Yosua ini membawa umat Tuhan. Yang nanti dikatakan beribadah ikhlas setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami? Tetapi aku dan seisi rumahku akan apa? Tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak untuk semua jemaat GPPS Bethlehem. Situasi apapun yang kau hadapi, kondisi keadaan apapun yang kau hadapi, tetaplah berpaut kepada Tuhan. Amin. Tetaplah tunduk taat kepada Tuhan. Karena sebenarnya masalah, keadaan situasi itu sebenarnya itu adalah latihan.
Latihan Tuhan menyempurnakan diri kita untuk seperti dan serupa dengan Allah. Coba kita baca di dalam satu kitab ayat firman Tuhan yang merupakan adalah teladan dari kita, kenapa kita ada di sini ya. Filipi 2. Ini ayat tidak asing, mungkin sudah. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tetapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Yang seharusnya dia adalah anak raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia ada di tahta bersama dengan Bapa. Tetapi ayat ini mengatakan walaupun ya tidak menganggap semua itu kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apakah ketika Tuhan Yesus tidak menjadi korban untuk manusia, nama kealahannya sebagai anak putra tunggal Bapa hilang? Tidak, tetap akan menjadi atributnya dia kok. Tetap menjadi atributnya Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi di sini Yesus menempatkan diri sebagai pribadi yang taat, yang setia, yang mendengar dengan benar dan melakukan dengan benar perintah Bapaknya. Tidak menganggap sebuah kesetaraan sebagai pribadi yang sama dengan Bapa yang memerintah, tetapi dia mengambil sebuah sikap sebagai seorang anak. Taat. Melakukan dengan penuh dedikasi. Melakukan dengan penuh komitmen dan loyalitas yang luar biasa, seluruhnya diberikan untuk penggenapan janji Bapa, yaitu karya keselamatan bagi manusia. Bisa kita bayangkan kalau Yesus enggak mati di kayu salib, wes adewe dadi intipen neraka. Bener? Ngertos intip Bapak Ibu? Intip ya. Wes ngono kae lah intip iki kaya apa intip. Bayangkan intipen neraka, Saudara. Jadi dalam hal ini kita perlu bersyukur ya. Ajakan daripada Yosua, ajakan daripada Rasul Paulus yang telah memberikan sebuah pelajaran tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ayo kita pegang teguh. Ayo tetap kita akan, kalau orang Jawa bilang digelut-geluti ya, artinya diugemi. Firman Tuhan itu terus menjadi sebuah keinginan untuk kita melakukannya setiap hari. Dan jangan pernah Bapak Ibu ketika melakukan firman Tuhan ngomong, angel loh tante, susah. Yaitu mulut kita sebagai manusia biasa. Tetapi saudara semua yang ada tempat ini yakin Roh Kudus bersama kita? Nah, kalau saudara yakin Roh Kudus bersama kita, pasti apa? Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi semua prestasi, semua keberhasilan, semua kesuksesan di dalam kita mengerjakan firman Tuhan, itu semua tidak lepas dari peran Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang adalah lemah lembut tidak mau memaksa juga bagi mereka yang mengeraskan hati. Sehingganya dia akan berperan aktif hanya kepada mereka yang buka hati, yang lembut hati, yang rendah hati,
yang mau terima apapun itu proses dari Tuhan dengan berkata sendika dawuh Gusti. Nah, itu dia akan terus mengerjakan itu. Walaupun berlinangan air mata, iki dodo nek kadung nangis wis kaya sesak napas gitu ya. Kekuatan kita sudah rapuh, ndak mampu lagi. Tetapi di balik semuanya itu Allah mencurahkan roh yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Itu murni hanya Tuhan yang mampu berikan. Sukacita dunia hanya sesaat. Ya. Damai sejahtera dunia apalagi? Dan jangan pernah berpikir loh, tante aku sudah Kristen dari kecil, bapak mama aku Kristen. Loh saya, bapak ibu saya anak hamba Tuhan, ya bapak ibu saya hamba Tuhan, hidup di gereja, sekolah Alkitab masuk 2004, tapi saya bertemu Tuhan Yesus itu tepatnya tanggal 4 Oktober 2006. 20 tahun kemana jiwa saya? Kemana identitas diri saya belum menemukan. Saya melakukan semua kegiatan ibadah, rajin, tidak pernah bolong. Kalau pagi saya bersihkan gereja, lap kursi semua saya siapkan. Saya sapu halaman, saya kosek WC, semua saya lakukan. Tapi saya belum menemukan jati diri saya. Dan Tuhan berjumpa dengan saya itu tanggal 4 Oktober 2006. Di ruang doa GPPS di sana saya bergumul. Kenapa? Karena saya sudah masuk stas ya 3 semester, saya mau angkat koper. Saya mau angkat koper, saya bilang saya nggak mau lagi sekolah Alkitab. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan kayak bapak dan ibu saya. Tetapi kemurahan Tuhan, ya ada satu kakak kelas saya yang memberikan masukan, Dek, jangan buru-buru ambil keputusan. Ambil waktu sama Tuhan. 1 minggu saya kerjakan. Dan di puncaknya Tuhan menyatakan diri kepada saya. Dan disitulah Tuhan pulihkan semuanya. Kenapa? Karena saya punya latar belakang, background, walaupun anak hamba Tuhan, saudara, di saya nggak ada satu toh. Ini yang hilang kan ibu saya sendiri loh. Percaya apa enggak? Enggak percaya pasti ibu-ibu. Jadi ketika mangkas kelapa, ya saya merangkak, goloke kena driji saya, bukan kena kelapane, langsung tel tugel wis. Dan tahun 1987 itu karena kami daerah transmigrasi, kami masuk ke dalam ya. Itu mau ke kecamatan itu butuh waktu 1,5 jam ngontel numpak sepeda. Belum punya motor apalagi mobil. Dan ketika sampai ke dokter, dokter katakan sudah tidak bisa disambung lagi karena saraf-sarafnya sudah mati. Dan ini harus saya bawa identitas seperti ini sampai saya mati. Tuh. Dan ini buat kita perempuan ya nggak gampang. Saya dari kecil, semalam saya saksikan sama Yud ya. Saya itu punya panggilan selain Heni apa? Buntung. Ini kalau bukan karena Tuhan yang memulihkan hidup saya, hari ini saya mungkin tidak ada di sini. Sharing firman dengan saudara. Amin. Jadi segala sesuatu yang Allah kerjakan, Allah lakukan dalam hidup kita, itu punya tujuan, maksud. Tuhan ingin membawa karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, dikatakan apa? Tidak mempertahankan milik yang seharusnya Yesus pertahankan. Mengosongkan diri lahir di kandang domba, hidup dengan manusia. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan untuk meletakkan kepalanya pun Tuhan tidak ada tempat. Artinya masih banyak orang percaya anak Tuhan yang belum sepenuh hati diberikan hanya untuk Tuhan. Masih banyak anak Tuhan yang hatinya masih berpaling kepada yang lain.
masih menyembah kepada berhala yang walaupun itu bukan patung, tetapi apa? Kesenangan, hobi, kemudian ego kita, dan seterusnya. Dan itu Allah ingin satu persatu untuk apa? Kita melepaskan. Sehingga seperti Yosua katakan, kalau kamu mau menyembah orang Amori silakan. Kalau kamu menyembah Allah orang Efrat silakan. Tetapi aku dan sisi keluargaku akan tetap menyembah Allah. Sebuah komitmen keputusan yang diambil merupakan sebuah awal keberhasilan iman kita menuju kepada hidup yang kekal. Dan ini harus dimiliki gereja Tuhan akhir zaman. Jangan sampai sia-sia kekristenan kita. Ojo dadi wong Kristen itu cuman di apa? Di KTP atau di kartu KK. Hanya sebuah identitas. Tetapi milikilah Kristus dalam hidup kita sebagai sesuatu yang dapat apa? Membangun. Setidaknya mungkin kita nggak bisa menginjil. Setidaknya mungkin kita tidak bisa membawa orang lain kepada Kristus. Setidaknya diri kita ini loh, bawalah kepada Kristus. Amin. Dan percaya kalau diri kita ini sudah dibawa kepada Kristus, orang lain tuh nggak usah kita beri kesaksian, kintil loh mereka. Tahu bahasa kintil, what do you kintil? Mereka akan ngikuti. Itu Tante Lucy kok luar biasa ya hidupnya ya. Aku mau ngobrol lah. Kok kayaknya digosipin tetangga tetap monggo Bu. Kok kayaknya sudah tak olok-olok kok tetap ngasih aku makanan ya. Kok dia sudah tak jelek-jelekin tetap dia senyum sama saya. Nah itulah yang akan menjadikan hidup kita apa? Memberi kesaksian. Dan semuanya itu dapat kita lakukan karena kita punya kemauan untuk tadi seperti Yesus mengosongkan diri menjadi hamba mengosongkan diri dan menjadi rupa apa? Seorang hamba dan menjadi manusia. Percaya Bapak Ibu ya, sama firman, jangan sama saya, sama firman ya. Kalau kita mau, kalau kita siap, Yesus akan bawa kita semakin naik. Dan percayalah, tuaian jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita itu akan nanti diberikan. Gereja ini nanti suatu hari saya datang penuh ya. Bapak Ibu Gembala sedang mendoakan ada tanah yang kosong dan bangunan, nggak tahu tempat apa. Dia katakan, Kak doakan ini nanti pergumulan untuk gereja dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil. Tapi yang dipulihkan dulu siapa? Kita yang sudah ada di dalam gereja. Kita dulu yang dipulihkan, kita dulu yang diperbaharui. Apa yang diperbaharui? Paradigma, pola pikir kita. Ketika kita mengasihi Tuhan itu harus seperti apa? Harus bagaimana? Kiat-kiat apa toh yang Tuhan mau untuk kita kerjakan supaya hidup kita berkenan? Nah itu yang perlu untuk kita kerjakan. Ya. Kalau masalah menambah jiwa itu Tuhan gini aja. Udah datang berduyun-duyun. Dan itu akan tergenapi ya, penuaian jiwa-jiwa itu Tuhan akan berikan. Kalau sudah kita mampu dan kita bisa untuk apa? Menerima jawaban dari doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya, beribadah kepada Tuhan dengan tekun dan tulus ikhlas tadi ya, itu meliputi sebuah komitmen ya, sikap, keputusan ya, tetapi tidak hanya berhenti di kalimat, tetapi diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Yang mana hati kita akan kita terus arahkan kepada Kristus. Jangan ketika kita mengikuti proses Tuhan, hitungannya hitung berkat jasmani, jangan ya. Hitungan berkat jasmani buat Tuhan hal sepele. Ya, dalam Matius di sana 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita.
Karena konsepnya apa saudara? Gak anak Tuhan pun, gak percaya Yesus pun, dia orang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus pun, kalau mereka rajin bekerja, subuh wis bangun, balik maghrib pasti sugih. Percaya ora? Percaya. Itu orang di luar sana banyak sukses, banyak yang berhasil, mereka menjadi jutawan, mereka menjadi milioner. Apakah di antara mereka semua itu percaya Yesus? Enggak. Kenapa mereka bisa? Ya karena mereka rajin bekerja terus siang dan malam. Tetapi ketika konsep kita sebagai anak Tuhan, kan bukan perkara dunia yang kita kejar. Kalaupun Tuhan berikan, haleluya toh, puji Tuhan, bonus. Sudah rohani kita di hadapan Tuhan begini, lalu Tuhan percaya, nih bonus-bonusnya ketaatan hidup kita. Tuhan akan berikan. Dan ingat satu hal, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa enggak dijawab sama Tuhan, ojo kecewa. Jangan-jangan doamu hanya untuk keinginan, tetapi bukan untuk kebutuhan. Loh, ini kan pemahaman juga yang perlu dipahami, benar enggak? Anak Tuhan pernah, kami kemarin waktu mission trip ke Lemah Bang, itu Bapak Gembala memberi kesaksian. Jadi ada anak Tuhan sapine loro, terus sapine enggak mari malah mati. Ngerti ora Bapak Ibu? Mundur, mau nang gereja meneh. Enggak mau ke gereja lagi. Kecewa. Jadi banyak konsep anak Tuhan ke gereja itu motivasinya apa, ya. Kemudian dia punya tujuan apa, itu kalau ditanya satu-satu, misalkan Bapak Gembala konseling satu-satu, nanti akan terbuka semua. Tapi sebelum Bapak Gembala konseling, ya jenengan konseling wela ambek Tuhan. Itu lebih keren, kenapa? Karena berurusan langsung dengan Tuhan kita. Amin. Jadi firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia, yaitu dengan sebuah komitmen, motivasi, ya, serta keinginan untuk hidup kita diberikan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada jaminan hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera yang abadi. Di luar Yesus tidak ada sukacita yang menyertai. Hanya satu pribadi yang mampu memulihkan kita, yang mampu menguatkan kita, yang mampu menolong kita. Tatkala hatimu, hatiku diberikan sepenuhnya untuk Tuhan Yesus yang bertahta. Amin. Untuk Tuhan Yesus yang memerintah. Bukan uang kita yang memerintah, bukan ego kita yang memerintah, bukan hobi kita, kesenangan kita, ataupun hal-hal tentang dunia. Tetapi hanya pribadi Yesus. Maka lihatlah, karya-karya Allah akan dinyatakan kepada kita semua. Saya ini sudah 9 tahun punya sakit. Ya, tahu ya ibu-ibu? Dari saya menyusui anak saya yang pertama umur 2 tahun. Sampai hari ini saya tidak pernah berobat. Saya hanya katakan sama Tuhan, ketika kumat itu sakitnya luar biasa, saya hanya katakan, hei penyakit, pergi, tubuhku bait Allah. Kamu tidak berhak untuk mengganggu iman saya kepada Tuhan. Dan sampai hari ini puji Tuhan, saya lewati semua dengan pertolongan Tuhan. Apa kadang nggak sakit-sakit, kadang muncul. Selama saya di asrama berapa kali, kecengkrok micin nggak iso, ya. Dan makanan-makanan yang sifatnya instan dia akan kumat. Tetapi saya sudah komitmen sama Tuhan. Saya pengen mengalami mujizat Tuhan. Saya pengen mengalami kuasa Tuhan. Dan sekarang anak saya yang pertama sudah usia 11 tahun. Dan saya masih diizinkan punya anak yang kedua, sekarang usia 2 tahun. Kemurahan Tuhan, walaupun 2 anak saya hanya saya susui sebelah.
Tapi luar biasa, anak saya nggak pernah sakit, sehat semua sampai hari ini. Saya tinggalkan 2,5 bulan, ketika telepon suami, gimana kabar anak-anak, semua sehat, berat badan mereka naik semua. Ya, jadi kenapa? Karena saya memberi hati untuk siapa? Tuhan. Saya berikan sepenuh hati saya untuk Tuhan. Walaupun itu sebenarnya berat. Berat. Sebagai seorang ibu rumah tangga, jujur ya, kita merasa bersalah loh. Nggak ngurus suami dan anak-anak sampai hampir 3 bulan, bener nggak? Itu naluri ibu, naluri istri. Yang biasa suami kalau pagi hari, "Pah ini tehnya, mungkin ini gorengannya, ini sarapannya. Anak mau sekolah, mama mana bekal saya?" Dan saya tidak melakukan itu sampai hampir 3 bulan. Tetapi Tuhan tahu, semuanya itu ya akan Tuhan atur, akan Tuhan pimpin. Kalau hidup kita andalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, seminggu lagi saya akan kembali bertanggung jawab dengan keluarga saya. Ya, puji Tuhan, kiranya memberkati kita semua, semakin semangat ya mengasihi Tuhan, kita bersama-sama berproses, kita nanti ketemu dalam keabadian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Musik bisa maju ke depan. Musik untuk maju ke depan. Ya puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Heni yang boleh memberkati kami. Dan maaf saya masih belum gembala, belum dilantik. Jadi masih ada Ibu Gembala, saya masih membantu pelayanan tempat ini. Ya. Oke, kita pertama datang pada Tuhan, kita akan angkat pujian, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan salahmu." Ku mau sepertimu Yesus. Mari jemaat Tuhan kita sama berdiri. Akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus. Jalanku memuliakan anak. Ku mau sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bersama Kudus bisa maju ke depan. Bapak-bapak yang lainnya bersama Kudus. Sempurnakan selalu. Senang jalanku memuliakan namamu. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan.
untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami. Kami boleh senantiasa setia dan taat, beribadah dengan tulus, ikhlas, dengan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bukan memandang berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami mau setia, kami mau ingin menjadi seperti Engkau Yesus. Sehingga melalui pekerjaan kami, nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu yang mengerjakan pada setiap hati kami masing-masing ya Bapa, untuk kami semakin hari semakin seperti Engkau Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, dan pada pagi hari ini di depan kami ada meja roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan kuduskan, sucikan kami, ampuni kami Tuhan, layakkan kami, baik kami yang melayani maupun kami akan menerima, sehingga tubuh dan darah-Mu ini Tuhan boleh ada dalam hidup kami dan senantiasa membaharui hidup kami dari hari ke hari, sehingga kami semakin hari semakin dibentuk, diserupakan dengan Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidup di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, di tangan-Mu, lepas turun kehendak-Mu. Yang sudah terima perjamuan kudus bersama dapat perjamuan? Sudah dapat semua? Sudah semua ya? Mari kita siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdiri. Kita persiapkan roti dan anggur. Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang anggur. Kita dekatkan dengan dada kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Apa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya, silakan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Kristus, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita sama. Ya, silakan. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, Yesus. Kami boleh kembali diingatkan Tuhan akan karya penebusan. Bila pada pagi hari Tuhan baharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami tetap sampai selama-lamanya, sampai menutup mata kami mau tetap setia kepada Engkau, Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Bila Engkau tidak tergantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Karena Engkau selalu ada dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Ucap syukur atas setiap kasih setia-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang boleh menyucikan kami, menebus kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami. Bahkan sudah menyembuhkan kami oleh bilur-bilur-Mu. Segala sakit penyakit kami sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ada pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucap terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Pendeta Heni, kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam penggembalaan, dalam rumah tangga, Tuhan yang campur tangan semuanya. Ya, ada pengumuman buat kita semuanya pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa ada open house di sekolahan, yaitu Yayasan Suluh Kasih, sekolahan TK, SD, yang ada di Citarum dengan tema kegiatan Transforming Life. Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 jam 8 sampai jam 11. Tempatnya di lingkungan Sekolah Suluh Kasih Bangsa dan Gereja JKI Injil Kerajaan Satelit Citarum. Jenis kegiatan ada lomba baby dance, festival anak kreatif, sembako murah, cek kesehatan gratis, donor darah, potong rambut gratis, dan basar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak berusia sampai kelas 6 SD, kita mengikuti lomba di sana. Ada lomba baby dance umur 1 sampai 3 tahun. Dan juga ada mewarnai kipas untuk anak berusia 4 sampai 6 tahun. Ada festival menghias donat untuk kelas 1 sampai 6 SD. Ya, nanti ada brosur
Kalau Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa ambil brosur nanti pada saat kita keluar dari gereja ini ya. Besok hari Sabtu tanggal 12 Oktober dari jam 8 sampai dengan selesainya. Ya, berikutnya yang kedua, untuk besok Kamis sementara kita doa malam di rumah masing-masing, kita tetap berkumpul dalam doa ya. Jadi belum ada kegiatan doa bersama tempat ini. Nanti untuk besok minggu ibadah biasa, dan mohon maaf saya tidak bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara karena saya harus mengikuti ibadah penutupan ya, seperti yang dikatakan 1 minggu terakhir ini ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama terus kembali ya. Jadi besok minggu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan karena kemarin hari Minggu saya tidak ada tempat, jadi saya hari ini mengundang buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan September bulan lalu untuk bisa maju ke depan, untuk kita sama-sama doakan pada ini. Ya, mari ulang tahun dalam bulan September ini ada saya sendiri ya. Tanggal 4 September, dan ada Bapak Hartono tanggal 5 September, ada Bapak Agus Widodo tanggal 18 September, dan ada Bapak Yong Yusuf Lukito tanggal 15 September, dan ada Ibu Cingnio tanggal 15 September. Ya, yang hadir 2 orang ini ya, karena yang Bapak Hartono juga masih proses pemulihan, dan Ibu Cingnio juga enggak datang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan doakan untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun pada September yang lalu. Dan nanti setelah kita doakan untuk rekan-rekan yang berulang tahun, nanti dengan kasih Kristus Bapak Joko Susilo juga akan mendoakan untuk bangsa negara kita, untuk doa syafaat. Juga nanti mendoakan saya juga ya. Saya mendoakan yang jemaat yang ulang tahun, nanti sekalian doa syafaat sekalian. Ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhanlah yang mendengarkanku, Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita pada saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan September. Terima kasih ya Bapak. Kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berbahagia, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan tempat ini ya Bapak. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan September ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Allah ada panjang umur, tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kedua belah tangan Tuhan yang menjamah buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan September ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Agus menjamah di dalam nama Yesus. Kau yang menjamah Tuhan dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu Tuhan, apapun yang dirindukan campur tangan Tuhan, apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil Tuhan, sehingga Tuhan yang senantiasa memberkati kemuliaan nyata atas hidupnya ya Bapak. Engkau terus bawa pada Tuhan, semakin menikmati kuasa Tuhan tercurah dalam hidup Bapak. Berkati dalam rumah tangganya, berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan. Kau campur tangannya Bapak, menjadi rumah tangga keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga menjadi saksi dimanapun berada ya Bapak.
Sehingga melalui keberadaan Bapak Agus ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, apa yang dirindukan dalam keluarganya Tuhan, Kau yang akan menjawab dengan cara-cara Tuhan yang ajaib atas hidupnya ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan buat Bapak Yusuf Lukito Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menjamah Tuhan dengan kekuatan kesehatan daripadamu Tuhan. Apapun yang dirindukan, apapun yang dipergumulkannya Tuhan, Kau yang campur tangan, Kau yang akan menjawab semua doa-doanya ya Bapak. Berkati ya Bapak dalam pekerjaannya Tuhan, pelayanannya. Oh Tuhan, di dalam Tuhan kesehatan Tuhan terapi-terapi yang dilakukan semuanya Tuhan, melalui tangan yang dilakukan semuanya mendatangkan kesembuhan buat orang-orang dilayaninya ya Bapak. Kau yang sedang memakai Tuhan, Bapak Yusuf Tuhan dengan kuasa daripadamu Tuhan, dengan urapan daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang campur tangan senantiasa, keluarga besar semuanya Tuhan, diberkati Tuhan melalui keberadaan Bapak Yusuf Lukito ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan juga saudara yang lain yang dapat hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan buat Bapak Hartono Tuhan, yang masih dalam proses pemulihan, karena Tuhan jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan kembali ya Tuhan, untuk boleh kembali setia datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan juga buat Ibu Cingnio Tuhan, jamah Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati, dipulihkan Tuhan kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas semuanya ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak dalam surga yang mulia, kami ucap syukur sekali lagi begitu luar biasa firman-Mu pagi hari ini. Kami juga berdoa buat hari ini Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang buat saudara kami Daniel. Tuhan berkati luar biasa yang sudah berulang tahun begitu luar biasa. Engkau memberkati pekerjaannya, pelayanannya begitu luar biasa. Bapa, berilah dia kekuatan, kesehatan, roh hikmat marifat-Mu Tuhan atas dia sehingga memimpin kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Memimpin dengan bijaksana, roh takut akan Tuhan menyertai dia. Bapa, berikan kekuatan kesehatan juga istrinya, Tuhan berkati luar biasa. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia angan-angan, ada yang dia mimpikan semua terwujud karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi biarlah kekuatan yang ada dari Allah menyertai Daniel dan sekeluarganya. Bapak, pagi ini Tuhan Kau juga berdoa buat bangsa negara kami tercinta Indonesia. Kami serahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kelimpahan cukup sandang pangan dan papan Tuhan. Engkau berikan keamanan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Jauhkan negara ini dari segala mara bahaya, bencana alam, dari negara kekeringan. Tuhan tolonglah Tuhan, kiranya Tuhan melawat negara ini. Biarlah Tuhan berkati negara ini dengan roh-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan pemimpin negara kami yang akan dilantik nanti Tuhan. Berkati, berikan hikmat marifat-Mu. Roh takut akan menyertai beliau. Roh takut memimpin negara ini dengan roh yang datang dari Allah sendiri. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Panglima TNI Polri. Tuhan berkati luar biasa kepada anggota dewan yang sudah dilantik Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Engkau membuka jalan, biarlah pembukaan izin gereja tidak sulit. Semua terbuka dari bangsa ini Tuhan. Sehingga firman-Mu tersebar di seluruh penjuru Indonesia ini Tuhan. Bapak, terima kasih. Engkau memberkati juga Tuhan dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, bahkan sampai tingkat RW RT Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Berkati kota Semarang Tuhan menjadi kota contoh bagi seluruh Indonesia Tuhan. Berkati haleluya Ibu Wali Kota Tuhan. Berikan tetap marifat-Mu Tuhan memimpin kota ini dengan bijaksana. Bapa, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Bila gereja di Petemesan ini menjadi dampak terutama bagi kelurahan di Purwodinatan teristimewa buat kampung Petemesan Tuhan. Engkau tambahi jiwa-jiwa baru, tapi Tuhan pelihara jiwa-jiwa yang lama. Engkau memberkati ibu gembala kami Bu Luther Tuhan, di usia yang sudah lanjut, Tuhan tetap berikan kekuatan kesehatan, menjadi pendoa sahabat bayi kami sehingga bisa melayani Tuhan. Berkati pelayan-pelayan di sini Tuhan.
Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Dani dan istrinya dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi gembala yang luar biasa di tempat ini. Roh marifat-Mu, kebijakan dari Tuhan menyertai beliau berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami sudah berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi berkati hamba-Mu melayani pada pagi hari Tuhan, kiranya Tuhan pakai kami semuanya lebih dan dengan pengurapan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu pada Ibu Pendeta Heni Tuhan, Kau yang berkati dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, berkati suami dan anak-anaknya, berkati buat orang tuanya, ibunya, berkati jemaat yang Tuhan percayakan, yang digembalakan, Tuhan yang urapi semuanya, Tuhan pimpin semuanya ya Bapa, sehingga semuanya boleh ada karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Berkati juga buat Saudari Yandri yang juga bersama kami Tuhan, yang semalam juga sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai Tuhan anak-Mu Tuhan di usia muda ini ya Tuhan, menjadi alat-Mu yang Tuhan pakai nantinya untuk memenangkan Papua Tuhan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apa menjadi pergumulan kami masing-masing, baik dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami serahkan semua aspek kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin senantiasa langkah hidup kami, kami boleh berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat rohani dan jasmani yang Tuhan sediakan atas hidup kami Tuhan. Tambahkan kesetiaan bagi kami, tambahkan iman, harap, kasih kami untuk senantiasa berpaut, untuk senantiasa berpegang pada Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh menentukan yang terbaik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami boleh senantiasa beribadah dengan tulus hati, dengan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah beban berat Tuhan berikan kelegaan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan, memberkati organisasi kami BPPS, juga dari di pusat, Bapak Majelis Pusat, Bapak Majelis Daerah, semuanya para pejabat-pejabat yang ada Tuhan berkati, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini, bahkan sampai di luar negeri Tuhan berkati semuanya ya Bapak. Kami serahkan juga untuk para siswa-siswa SCG, apabila minggu depan akan mengakhiri masa studinya Tuhan, ibadah penutupan semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan nantinya Tuhan ibadah pengutusan di tempat kami kembali ke tempat kami masing-masing, ke tempat pelayanan kami Tuhan dengan pengurapan daripada-Mu, dengan hikmat, dengan setiap pelajaran-pelajaran yang kami terima Tuhan, kami boleh terapkan dalam tempat pelayanan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas semuanya ini Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin sertai diri kami dalam perjalanan hidup dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, dengan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi sampai Maranatha Tuhan. Dan yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Kristus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.